Aksi nyata Modul 2.1 dan 2.2 Integrasi Pembelajaran Berdiferensiasi dan KSE oleh Astri Mela Agustin, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lampung Timur. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sedangkan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi tersebut dapat memungkinkan orang dewasa dan murid memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ini ada 5 kompetensi sosial emosional. Praktik pembelajaran integrasi berdiferensiasi KSE. Di sini saya membuat pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil murid dan saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi produk. Ini adalah deskripsi pembelajaran sosial emosional. Saya mengambil pada kegiatan pendahuluan, pada kegiatan inti, dan pada kegiatan penutup. Berikut ini adalah RPP dari pembelajaran integrasi berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dan ini adalah cover dari handout siswa dan juga LKPM untuk siswa. Silahkan simak video pelaksanaan pembelajaran integrasi, diferensiasi, dan KSE berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya nak ya? Alhamdulillah sehat. Ya itu siapa yang di belakang itu ya Kak, ada bangku kosong yang nggak berangkat? Sakit. Kita doakan semoga kita lekas sembuh ya. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai kinematika gerak lurus ya. Kinematika gerak lurus. Nah, ada yang pernah lewat tol? Ya, berarti Anda semua pernah lewat tol. Tol itu kan termasuk jalan yang lurus ya. Kita bisa menggunakan tol dengan kecepatan yang sangat rendah 100 km/jam, bisa sampai jauh, kita kecepatannya masih sama. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perjalanan kita yang lurus atau kinematika gerak lurus. Nah, sebelumnya kita belajar nih. Ini agak kurang fokus kayaknya ya. Kita fokuskan dulu. Semoga kalian sebelum belajar mengenai kinematika gerak lurus, yuk kalian mengekspresikan perasaan kalian dulu nih ya. Nah, rasakan yang bagaimana? Silahkan yuk kita melukis dengan jari. Semuanya bisa? Pikirkan dulu apa yang mau kalian lukis. Bisa? Sudah? Yuk bersama-sama kita melukis dengan jari. Nanti Ibu minta beberapa orang yang bisa menjelaskan apa lukisanmu itu. Oke? 1, 2, 3. Yuk. Oke, sudah semua ya? Oke, Pak tadi membuat seperti itu tadi. Itu gambar apa tadi kira-kira? Senyum. Oh, karena hari ini bahagia sudah bisa bertemu tatap muka gitu ya, bisa bertemu teman-teman gitu, jadi bahagia. Ini gambar apa ya gini-gini tadi? Senyum juga. Ternyata hari ini juga bahagia. Oke, sudah ya. Jadi senang nih karena hari ini kita semua bahagia ya. Belajar fisika itu juga harus bahagia. Oke, siap. Kembali lagi belajar mengenai gerak. Ya. Gerak sesuatu itu kalau berpindah tempat pasti dia dinamakan dengan gerak. Bergerak apabila dia melakukan perubahan posisi, gitu ya. Dari posisi awal dia seperti ini, coba itu ya, perhatikan ke Ibu. Ini posisi awal ketika Ibu bergerak ke sini, ya, berarti melakukan perubahan posisi ke posisi yang akhir. Itu nanti ada yang namanya besaran jarak dan besaran perpindahan. Ya, kalau kita bergerak pasti kita menempuh suatu jarak. Benar nggak? Ya kan? Nah, jarak dan perpindahan itu sama nggak sih? Beda. Kenapa berbeda? Sebelum kalian jawab, Ibu minta satu orang untuk maju. Yuk.
Siapa? Siapa aja? Boleh? Ya? Satu orang? Oke. Awalnya di titik A, ya, di titik A. Kemudian berjalan ke sini. Ini titik B. Yuk jalan ke sini. Nah, berjalan. Dia menempuh jarak 3 meter. Anggap 3 meter ya. Iya. Berapa jarak yang ditempuh Kalistia? 3 meter. Dia berpindah enggak? Berpindah. Berpindah sejauh 3 meter. 3 meter berarti jarak yang ditempuh Kalistia dan perpindahannya sama atau tidak? Sama. Sama ketika seperti itu kondisinya. Oke. Nah, sekarang Mbak Kalistia kembali lagi ke titik A yang tadi. Oke, berjalan lagi. Itu di titik A. Ya, di tempat dia semula. Apakah Mbak Kalistia bergerak tadi? Bergerak ya, dari titik A ke titik B, kembali ke titik A. Oke, jarak yang ditempuh Mbak Kalistia berapa? 3 meter ditambah 3 meter. 3 meter kan balik ya? Iya. Jadi berapa jaraknya? 5 meter, benar sekali. Tapi perpindahannya, dia pindah enggak? Enggak. Iya. Jadi perpindahannya 3. Perpindahannya? Benar Mas Wahyu. Ya, oke. Perpindahannya 0 karena dia tidak mengalami perubahan posisi dia awal tadi. Gitu, ya. Bisa dipahami? Perbedaannya. Oke, satu lagi yuk yang cowok. Silahkan Mbak Kalistia. Satu lagi yuk cowok. Yuk. Siapa aja boleh. Nah. Sama lagi Mas di sini. Oke. Mas Nanda ya? Oke, Mas Nanda. Ini di titik A seperti tadi. Oke, yuk berjalan ke titik B sejauh 3 meter. Berjalan ke sini ke titik B. Ingat, jaraknya berapa tadi? 3 meter. Terus ke sini Mas, ke titik C. Oke, titik C sejauh 4 meter. Ingat tadi siku-siku ya? Ya. Dari A ke B itu tadi 3 meter. Dari B ke C 4 4 meter. Nah, tadi posisinya di sini. Oke, seperti ini. Posisi awalnya kan? Ya. Nah, jadi berapa jarak yang ditempuh Mas Nanda? 7 meter. 7 meter. Berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah kalian tarik garis dari posisi awal di sini ke posisi sana, ya kan? Ya. Nah, karena kita menggunakan tadi jarak yang ditempuh adalah membentuk suatu segitiga siku-siku, yang kita cari adalah garis miringnya. Gimana cara cari garis miringnya? Menggunakan rumus Pythagoras, benar sekali ya. Menggunakan rumus Pythagoras. Berapa coba? Berapa? Jadinya 5, benar. Rumus Pythagoras 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa itu? 25. Akar dari 25 adalah 5. Berarti perpindahan Mas Nanda sama dengan 5 meter gitu. Jarak yang ditempuh Mas Nanda 7 meter. Tapi perpindahannya 5 meter. Benar sekali. Silahkan Mas Nanda beri aplaus buat Mas Nanda. Nah, jadi seperti itu. Jadi jarak dan perpindahan bisa saja sama, bisa saja berbeda. Tapi dia merupakan suatu besaran yang berbeda. Jarak itu dinamakan dengan besaran skalar. Kembali lagi. Kemudian kalau perpindahan itu merupakan besaran vektor karena memperhatikan arahnya. Nah, lihat di handout kalian, di situ ada gambar ya. Gambar ini. Nah, di sini ada panjang lintasan suatu benda yang pertamanya di titik A, kemudian dia menempuh suatu perjalanan, ya, yang ditandai dengan titik-titik dan garis lurus berwarna biru. Nah, itu adalah jarak yang ditempuh. Mau bagaimanapun lintasannya itu adalah jaraknya. Tapi kalau perpindahannya hanya memerlukan posisi awal dengan posisi akhir. Itu yang ditentukan. Ya, itulah perbedaan dari jarak dan perpindahan. Oke, Mas Nanda tadi sudah mendemonstrasikan. Bisa nggak kalian membuat suatu ilustrasi perbedaan antara jarak dan perpindahan ini? Gitu. Seperti tadi itu. Nah, mengirimkan link Google Form tuh yang meminta kalian mengutarakan minat dan bakat kalian
Ingat? Ingat. Sudah isi semua ya? Alhamdulillah. Cari teman baru kalian ya, yang sekelompok. Kira-kira saya suka apa, dia suka apa. Yuk cari teman baru kalian. Ayo silakan. Yang suka menggambar mana? Oke, bisa ya? Ini yang gambar, dia membuat video, kemudian dia yang bernyanyi. Oke, yang suka menyanyi atau jadi gini, kalian nanti punya tugas, ini bisa nanti dilanjutkan di rumah ya. Kemudian nanti minggu depan kalian kumpulkan. Jadi tugasnya adalah tugas, kalian sudah menemukan ya teman baru kalian kan? Ini teman kelompok ini benar-benar kalian pergunakan untuk sharing ya. Kita mau buat apa nih gitu, ilustrasinya bagaimana nih gitu kan. Tugasnya sama, yaitu membuat suatu ilustrasi tadi ya, ilustrasi mengenai perbedaan antara jarak dan perpindahan supaya bisa paham gitu. Nah, berarti yang menggambar kalian nanti buat suatu rancangan gambar ya, digambar saja nanti di situ kemudian dijelaskan. Oke, bisa ya? Oke, silahkan berdiskusi kelompoknya. Boleh dibalik nggak apa-apa, asal jangan terlalu berdekatan. Boleh dibalik ke sini. Oke, untuk yang video, ya kan? Video nanti, jadi kalian ini nanti benar-benar buat. Ada yang mendemonstrasikan, ya kan? Ada yang berjalan seperti tadi, tapi lintasannya berbeda ya, jangan metode dicontohkan tadi. Nah, kemudian ada yang divideokan. Oke, bisa membuat perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Mengerti ya? Oke, silahkan berdiskusi akan membuat video yang seperti apa, kemudian sambil mengerjakan LKPN-nya. Oke, silahkan. Kalian nanti menceritakan. Kalian bisa membuat suatu narasi, ya kan? Membuat suatu narasi perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi kayak gitu ngomongnya, gitu ya. Jadi ada yang menceritakan, jadi ini adalah begitu, ya kan? Kemudian ada yang mau videokan, begitu. Oke? Perkenalkan, nama saya Devita Mudani. Saya akan mempresentasikan dari kelompok kami membuat poster. Oh, jadi rancangannya akan membuat poster. Nanti kelompok ini produknya nanti poster nih. Jadi kita akan lihat ya. Jadi Ibu penasaran nih posternya seperti apa nanti kan? Oke, terima kasih dari kelompok visual sini. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamistian itu. Jadi kelompok Jadi di sini kita berencana untuk membuat sebuah narasi, kemudian kita akan menceritakan tentang apa itu jarak dan perpindahan. dan nanti direkam atau di video? Di Video ya, video rekaman gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Beri applause untuk. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Dari demonstrasi tadi, kemudian kegiatan diskusi, kalian sudah bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Oke, kita buat siapa nih yang akan membuat rangkuman? Apa sih hasil dari kita hari ini? Jarak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Oke, itu kesimpulannya ya. Jarak. Oke. Oke, benar. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Kalau perpindahan, Panjang lintasan namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. kita
Ibu mencari tahu apa perasaan kalian. Nah di akhir juga nih Ibu mau merefleksikan kira-kira setelah kita belajar tadi hari ini gitu kan, kita sudah belajar mengenai jarak dan perpindahan. Ibu mau tahu apa perasaan kalian setelah kalian belajar. Apakah bosan? Apakah menyenangkan? Ya. Hari ini saya merasa senang Senang. Alhamdulillah senang ya. Kenapa senang? karena kita bisa belajar tatap muka, bisa memahami materi, terus penjelasannya juga enak gitu. Oke, berarti perasaan Malaysia hari ini senang sekali ya bisa belajar. Yang lain. Perasaannya. Ya, berdiri. Sangat senang berarti ya. Oke, alhamdulillah kalau silakan duduk. Jadi di awal tadi kalian sudah merasakan rasa senang, antusias gitu ya, ada harapan. Kemudian di akhir juga kalian sudah merasa senang. Tadi juga ada harapannya apa? Alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga dengan kalian sudah refleksi hari ini belajar apa saja, hari ini apa yang dilakukan, terus kemudian perasaan kalian seperti apa, itu bisa menjadikan motivasi kalian untuk terus belajar. Bagaimana sih walaupun belajar luring, belajar daring gitu, tapi kita tetap semangat ya, tetap semangat mengerjakan seluruh kewajiban kita ya. Tugasnya atau kewajiban siswa ya semua mengerjakan tugas, dan juga tugas yang utama adalah belajar. Ada tugas ataupun tidak ada tugas tetap belajar. Oke. Ada pertanyaan lagi mengenai materi atau apapun di hari ini boleh? Tidak. Ya. Berarti sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Nanti kalian pulang. Kemudian jangan mampir-mampir, langsung pulang ke rumah ya. Dengan hati-hati. Dan sebelum Ibu akhiri kita harus berdoa dulu ya. Boleh dipimpin setelah kelas. Siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu kelompok 3 orang. Nama saya Yulia Permatasari. Nama saya Siti Anissa. Dan nama saya Muhammad Alfariansyah. Kami akan mendemonstrasikan gerakan yang dapat membedakan antara jarak dan perpindahan.